트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Selamat sore Pak Fuad, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Selamat sore Bu Naru, sehat Bu Naru. Baik Pak Fuad, sebelum Pak Fuad melakukan coaching bersama dengan rekan, di sini saya memperkenalkan diri sebagai seorang pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak bersama dengan coach nantinya. Nah, sebelum Bapak melakukan kegiatan lebih lanjut, di sini ada beberapa hal terkait mengenai rubrik penilaian dalam presentasi yang saya lakukan. Saya berharap Pak Fuad sudah memiliki prinsip coach, ya, yang pertama mengenai kemitraan, proses kreatif, kemudian Bapak juga bisa memaksimalkan potensi dari diri coach nanti. Dan saya juga berharap bahwa Pak Fuad memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan di dalam proses percakapan coaching nanti, Pak, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, supaya yaitu tujuan, identifikasi dari masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik acuan yang saya gunakan nantinya buat mengamati kegiatan Pak Fuad. Sebelum memulai percakapan Pak, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Silakan Bu Naru. Nah, kira-kira nih Pak Fuad, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih. Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua menggunakan teknik rasa. Baik, nah ini pertanyaan terakhir Pak Fuad. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian tujuan yang ingin Bapak kembangkan? Dalam menerapkan indikator, mendengarkan aktif adalah salah satu keterampilan paling penting dalam coaching, yang mana berfokus pada perhatian penuh kepada klien saat mereka berbicara. Dalam proses ini, seseorang coach tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tapi juga memperhatikan intonasi, emosi, dan bahasa tubuh klien. Untuk mengembangkan keterampilan ini, coach dapat melakukan latihan dengan merefleksikan kembali apa yang telah disampaikan klien. Misalnya, setelah klien menjelaskan situasi tertentu, coach dapat merangkum poin-poin penting dalam menanyakan apakah permasalahan mereka sudah tepat, serta pendekatan ini tidak hanya menunjuk bahwa coach benar-benar mendengarkan, tapi memberikan klien kesempatan untuk mengklarifikasi atau memperdalam pemikiran mereka. Terus yang kedua, mengenai teknik rasa yang terdiri dari resonansi, pengakuan, dukungan, serta pertanyaan, pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan sesi coaching. Yang pertama, resonansi menciptakan koneksi emosi dengan klien, di mana coach menunjukkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman mereka. Itu Bu yang nanti akan saya fokuskan. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban dari indikator ketercapaian yang Bapak kembangkan. Selanjutnya Pak Fuad, Bapak melakukan bersama dengan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Oke, perkenalkan saya di sini sebagai coach. Mungkin kita mulai saja langsung ya Bapak Fuad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah baik Pak Fuad. Tapi ya ada sedikit masalah Pak Fuad di kelas saya Pak Fuad. Mungkin bisa diceritakan Pak Reza masalahnya seperti apa biar kita bisa mendengarkannya dengan baik dengan seksama. Siapa tahu saya dan Pak Reza bisa mengambil jalan terbaik nantinya. Baik Pak Fuad, jadi begini Pak Fuad, tadi itu saya masuk di kelas 9K. Nah ternyata
kita di kelas 9A itu habis terjadi baku hantam antar siswa. Nah, baku hantam itu memang sudah bukan sekali dua kali Bapak terjadi di kelas 9A. Jadi saya bingung ini Pak. Awalnya ya mungkin hanya bercanda, tapi kok nanti malah jadinya serius gitu Pak. Mungkin dari cerita dari Pak Resa tadi bisa saya tangkap bahwa banyak anak-anak yang masih menganggap permainan yang berlebihan itu mungkin menurut mereka masih bukan perkelahian ya Pak Resa ya, tapi ketika lama-kelamaan akhirnya jadi perkelahian. Seperti itu yang saya tangkap ya Pak Resa ya. Iya betul Pak. Jadi tadi itu sampai ada kantong yang sebelah kanan itu sobek Pak, ditarik gitu Pak. Nah itu sampai anaknya juga yang satu menangis Pak. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Pak Resa lihat terjadi seperti itu, hal apa yang mungkin mendasari atau hal apa yang membuat mereka itu bisa melakukan hal seperti itu Pak Resa? Menurut Pak Resa, indikasinya apa Pak? Nah, kalau saya indikasikan Pak Buat ya, karena tadi pas habis saya masuk itu di dalam ruangan itu memang tidak ada guru sebelumnya Bapak ya, padahal itu di jam ke-3 ke-4, jadi jam 1 ke-2 ini tidak ada gurunya gitu. Pas saya tanya, ternyata gurunya sedang ada kegiatan di di kantor Pak. Jadi selama ini kegiatan anak-anak itu kurang terkontrol karena kurang pengawasan dari guru yang sering meninggalkan kelas ya Pak Resa ya? Ya betul Pak Fuad. Jadi karena Pak Resa kira-kira supaya itu tidak terjadi kepada mereka, hal apa yang mungkin harus kita lakukan kepada anak-anak biar itu tidak terjadi Pak Resa? Mungkin Pak Resa tadi sudah tahu nih situasinya bahwa sering ditinggali oleh gurunya sehingga terjadi seperti itu. Tadi ceritakan Pak Resa. Mungkin solusinya adalah guru piket harus lebih berperan aktif ya Pak ya, kayaknya ya, untuk keliling kelas mana guru yang tidak ada, dan mungkin diberi tugas anaknya ataupun guru yang mata pelajaran yang tidak bisa masuk harusnya memberikan tugas terlebih dahulu Bapak, jangan dibiarkan anak-anak itu tanpa tugas. Mungkin nanti karena kalau tanpa tugas anak-anak itu pasti akan ikut di dalam kelas Bapak. Mungkin itu sih solusinya ya kira-kira. Iya, sudah hampir tepat Pak Resa, seperti yang Bapak Resa sampaikan tadi, bahwa guru piket agar dapat memberikan titipan soal ataupun materi buat siswa yang Pak Resa itu sudah bagus. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain dari itu yang lebih lagi? Tadi kan sudah dari gurunya. Mungkin kalau dari Pak Resanya sendiri apa yang aksinya yang akan dibuat? Kalau saya sih sebenarnya ya mungkin akan sharing ya Pak ya dengan guru-guru yang yang mungkin ada kegiatan dan akan memberikan saran. Kalau memang bisa ditunda, dikerjakan di lain waktu, bukan di jam sekolah, ya kerjakanlah di luar jam sekolah gitu. Tapi kalau memang sudah nggak bisa sama sekali, ya mau tidak mau nanti saya menyarankan ya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan guru piket. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagi nantinya ke rekan guru yang lain. Ya, benar sekali Pak. Tadi saya sudah menangkap beberapa poin yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai guru dan Pak Resa sendiri. Yang pertama tadi agar kita sebagai guru saling berkolaborasi ya Pak ya dengan guru piket dan juga guru mata pelajaran lainnya, dan juga bagus juga tadi kata Pak Resa bahwa kita juga harus membangun rasa kepercayaan antara guru dengan guru lainnya. Luar biasa Pak Resa. Nah, ini mungkin lagi ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak Resa. Apa yang akan terjadi jika nanti kegiatan ini kira-kira hal apa yang nantinya Pak Resa lakukan selain ini berdampak untuk sekolah Pak Resa, mungkin juga akan berdampak ke sekolah lain. Hal ini supaya berdampak luas, kira-kira apa yang akan Pak Resa lakukan berikut?
saya akan memaparkan ya berbagi cerita juga Pak ya di forum-forum seperti MBMP dan forum-forum lainnya ya, karena kasus seperti ini tidak terjadi hanya di sekolah kita ya Pak ya, itu di hampir di semua sekolah itu pasti ada hal yang seperti ini. Ya, benar sekali Pak Reza, luar biasa. Mungkin nanti Pak supaya cakupannya ini lebih luas seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak berdiri sendiri. Mungkin ini juga akan nanti berdampak juga bagi kami ya Pak Reza ya. Ya. Sekali pengalamannya. Pertanyaan berikutnya nih Pak Reza, apa yang perlu Pak Reza lakukan di rencana ini nanti akan tidak berjalan sesuai dengan harapan Pak Reza? Hal apa yang akan Pak Reza lakukan? Pastinya akan saya evaluasi Pak ya, apa yang saya usulkan tadi. Kalau memang belum bisa merubah sesuatu itu, maka ya harus dievaluasi dan mungkin nanti akan sharing lagi dengan Bapak atau dengan kawan-kawan yang lain harusnya seperti apa. Benar sekali Pak Reza, bahwa tadi yang sudah Bapak rasakan itu sudah tepat sekali. Banyak sekali caranya berelasi terhadap teman, kepala sekolah dan lain sebagainya, sudah luar biasa. Mungkin ini juga nanti akan jadi pelajaran bagi saya sendiri, karena siapa tahu kita selama pendidikan ini hal-hal yang seperti Pak Reza rasakan, saya juga nanti bisa rasakan hal yang sama. Oke Pak Reza, mungkin nanti dan tindak lanjutan cerita Pak Reza ini sudah saya tangkap, banyak sekali hal baik yang Bapak Reza sampaikan. Semoga nanti aksinya Pak Reza dapat dicatat baik, dan saya tunggu nanti aksinya dapat berupa foto atau video Pak Reza supaya lebih berbagi ke halayak luas. Baik Pak, siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Reza? Ya, sudah Pak, mungkin itu saja. Saya terima kasih banyak karena Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya di sekolah ini. Saya lanjut ke kelas saja Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Fuad. Kalau Setelah sana aja menyelesaikan proses coaching ya bersama dengan coach ya Pak Fuad ya. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bapak mengenai proses yang telah berjalan. Dari proses yang Bapak sudah lakukan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching bersama dengan coach? Apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Baru tadi saya sudah melakukan coaching terhadap coach saya Pak Reza. Di sini tadi saya sudah menerapkan alur Tirta. Dengan yang pertama saya menanyakan, yang kedua saya mengidentifikasi, refleksi, tindak lanjut, aksi serta umpan balik yang nanti akan diterapkan oleh coach saya. Itu Bu. Baik, di sini saya menyampaikan beberapa catatan ya Pak ya yang saya peroleh selama proses kegiatan coaching ini berlangsung. Yaitu Bapak sudah menyampaikan tujuan dengan cukup jelas, saya bisa menangkap tujuan itu. Kemudian identifikasi masalah juga telah terjadi dengan cara mencari akar masalah. Kenapa anak itu berkelahi gitu ya Pak ya? Oh ternyata karena jamnya kosong. Kemudian di sini juga ada rencana aksi yang sudah yang mungkin nanti akan terlaksana secara umum maupun secara pribadi Pak Reza itu sendiri sebagai coach ya. Kemudian saya juga mulai melihat adanya tanggung jawab dari guru yang bersangkutan. Kemudian Pak Fuad, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kompetensi yang
sudah saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama tentang menunjukkan rasa empati tinggi terhadap coach, dan yang kedua sudah saya terapkan dengan teknik berasa Bu. Jadi saya rasa beberapa yang sudah saya sampaikan sudah tercapai semua. Terima kasih Bu Naru. Baik, semoga apa yang kita lakukan bersama untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bapak. Saya tutup kegiatan kali ini dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak yang sudah berpartisipasi. Selamat pagi semuanya Bapak. Sore. Bu. Oke, selamat pagi Bu Naru. Pagi Pak Reza. Oke, saya perkenalkan dulu ya Bu Naru. Hari ini saya menjadi pengamat dalam kegiatan supervisi Bu Naru. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan di supervisi ini ya Bu Naru ya. Yang pertama, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching? Sudah Pak. Luar biasa Bu Naru ini memang selalu penuh persiapan. Yang kedua Ibu menanya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Baik Pak. Untuk kegiatan ini yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan teknik rasa Pak. Oke. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Seperti yang telah tadi saya jelaskan, saya berusaha untuk mengembangkan mendengarkan aktif Bapak, di mana saya berfokus pada coach ketika dia menyampaikan masalah. Di situ saya ingin menciptakan koneksi antara saya dan coach agar coach saya ini bisa lebih leluasa dalam mengungkapkan masalah yang terjadi yang dihadapinya saat ini. Kemudian saya juga ingin ketika coach itu menyampaikan masalahnya, dia merasa dihargai dengan masalah yang disampaikannya. Saya juga memberikan motivasi-motivasi positif Pak kepada coach agar dia tetap bersemangat ketika menghadapi permasalahan yang terjadi, dan saya juga berusaha untuk menggiring agar coach ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam Pak. Oke, terakhir Bu ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya melihat adanya perubahan dari coach saya Pak, adanya tindak lanjut mengenai masalah yang dihadapi Pak. Oke, luar biasa. Nanti saya yakin Ibu sudah paham tentang alur cerita yang mungkin nanti akan digunakan dalam proses supervisi ini Ibu ya. Jadi silahkan Ibu Naru lanjut bersama coachnya untuk melakukan kegiatan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan melanjutkan kegiatan saya bersama dengan coach saya Pak Fuad. Terima kasih. Selamat sore Bu Naru. Halo Pak Fuad, selamat sore. Bagaimana keadaannya Pak Fuad? Sehat? Sebenarnya saja ada pusing karena ada sedikit permasalahan di dalam kelas yang ingin saya bagikan cerita pada Bu Naru. Oh, boleh Pak, silakan, mari kita berbagi Pak. Kalau boleh saya tahu apa yang menjadi kendala Bapak saat hari ini? Jadi seperti ini ceritanya Bu Naru. Kemarin dia bilang ada satu siswa saya berkelahi bersama temannya, yang awalnya kegiatan itu hanya kegiatan bermain biasa saja, namun ada beberapa siswa yang menganggap permainan itu begitu serius hingga menimbulkan perkelahian. Ada salah satu siswa yang jadi korban, di bagian bawah bibirnya itu terdapat luka akibat cakaran. Padahal dari cerita yang sudah saya dapatkan, anak-anak itu hanya bermain saja awalnya, namun mereka ya akhirnya berkelahi satu dengan yang lainnya.
mungkin ada saran dari ibu yang bisa ibu bagikan ke saya. Baik Pak Fuad, kejadian ini apakah baru pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah terjadi Pak? Ini baru pertama kali karena baru masuk semester dan saya juga baru mengenal karakter satu dengan yang lain. Ini baru pertama kali terjadi berarti ya Pak Fuad ya. Nah, Ya. ketika melihat hal itu terjadi, apa yang Pak Fuad lakukan ini kira-kira? Langkah apa ya yang harusnya Bapak kerjakan? Yang pertama saya lakukan adalah menanyakan dulu kepada siswa kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada salah satu siswa itu yang apa ya Bu ya, kalau kata orang itu hatinya terlalu halus gitu Bu. Jadi kalau sedikit-sedikit dia sehingga sedikit-sedikit dia diajak bercanda, dia berlebihan bercandanya sehingga mengakibatkan berkelahi Bu. Padahal di dalam kelasku saya sudah menerapkan seperti peraturan kelas, keyakinan kelas. Namun pada saat ini masih ada terjadi hal seperti itu Bu. Baik Pak Fuad, karena keyakinan kelas itu sudah Bapak terapkan, tapi kejadian masih tetap terjadi ya Pak ya. Kira-kira apakah ada langkah lain lagi yang Bapak bisa terapkan menghadapi situasi itu Pak? Saya merencanakan untuk pertemuan berikutnya pada siswa-siswa saya. Yang pertama adalah saya mengingatkan kembali peraturan dan keyakinan kelas. Yang kedua nanti saya ingin bekerja sama nantinya dengan pihak luar seperti kepolisian yang nantinya mereka akan mencoba memaparkan tentang tindak kekerasan Bu, di mana anak-anak ini sepertinya tidak terlalu paham mengenai tindakan kekerasan itu, sehingga nanti saya ingin memanggil tim ahli Bu. Tim ahli ini nanti biar anak-anak itu tidak bosan-bosan kalau hanya gurunya saja yang menyampaikan. Seperti itu Bu yang nanti akan saya lakukan rencananya. Berarti ada kerjasama dari pihak lain ya Pak ya? Ya Bu. Betul. Apakah Bapak sudah bekerja sama dengan orang tua atau wali murid? Untuk bekerja dengan orang tua dan wali murid, sampai saat ini kami hanya berbicara melalui WA Bu. Mungkin saya sudah awal-awal mereka masuk, saya sudah menanyakan seperti pertanyaan diagnostik dari awal itu seperti apa perilaku mereka sebelumnya di rumah dan seperti apa sebelumnya di kelas sebelumnya. Kebenaran saya ini sekarang mengajar kelas 4 dan saya sudah menanyakan di kelas 3, memang di kelas 3 itu pernah terjadi dan baru saya tahu Bu. Dari situ saya ingin menindaklanjuti supaya ini tidak terjadi. Baik Bapak, bagaimana ini, boleh nggak kalau misalkan Bapak ceritakan rencana tindak lanjut Bapak dari langkah yang pertama Pak, agar lebih terarah? Terima kasih. Lakukan adalah saya sendiri dulu menyampaikan kepada anak-anak pentingnya kalau bermain itu jangan berlebihan. Yang pertama, terus yang kedua lagi menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar siswa. Terus yang berikutnya adalah saya harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain sehingga masalah ini tidak hanya terjadi di kelas saya dan juga nanti akan berdampak luas dengan siswa lain. Yang berikutnya tadi itu Bu, saya akan mencoba bekerja sama dengan pihak kepolisian yang nanti mereka akan memaparkan tentang perundungan atau pembulian, seperti itu jelasnya. Baik Pak Fuad, bagus sekali untuk rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan. Saya harap itu dapat kita lakukan supaya tidak ada lagi kejadian siswa yang awalnya bermain tiba-tiba berkelahi, apalagi sampai menimbulkan sesuatu yang fatal ya kalau menurut saya nih Pak Fuad ya, anak sampai luka dan lain sebagainya, tindak kekerasan itu terjadi. Nah, saya berharap Pak Fuad ini bisa melakukannya dengan baik untuk di kedepan hari Pak Fuad ya, kita laksanakan. Dan ada
dokumentasi ya Pak ya. Ya. Itu silahkan Bapak lakukan. Apakah ada lain lagi Pak masalah yang Bapak hadapi? Ada sebenarnya lagi Bu, sangat bermasalah sekali. Sebetulnya ada beberapa yang sudah saya tanyakan dan juga sudah saya lakukan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Hanya saja ada satu siswa di kelas saya itu yang sulit sekali untuk memaafkan siswanya, temannya maksud saya. Contohnya seperti ini Bu, kemarin dia berkelahi terhadap temannya, padahal setelah saya selidiki anak tersebut yang melakukan lebih awal kesalahan. Setelah saya temukan di antara siswa mau bermaafan, hanya saja anak itu tidak mau memaafkan Bu. Keras sekali hatinya, sulit sekali untuk mengendalikannya. Baik Pak, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan kepada siswa yang bersangkutan? Pendekatannya belum Bu, karena masalah ini kan baru saya mulai kemarin, dan rencana-rencana berikutnya besok ketika mereka sudah turun saya ingin lakukan pendekatan Bu terhadap siswa tersebut. Baik, itu langkah yang sangat luar biasa ya Pak Fuad ya, kita melakukan pendekatan kepada murid secara pribadi supaya mereka lebih terbuka lagi begitu. Dengan itu ya, kira-kira ada rencana lain nggak Pak selain mendekati murid ini Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin itu biar anak itu akan sadar serta pentingnya jangan melakukan pemukulan serta pembulian ya Bu ya. Tentunya tadi saya akan mencoba melakukan koordinasi orang tua, koordinasi dengan kepolisian, sehingga anak-anak ini mengerti artinya bahaya. Terima kasih Bu, itu yang nanti akan saya inikan. Baik Pak Fuad, terima kasih kita sudah berbagi cerita. Semoga dari percakapan kita ini ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Ya, Bu, untuk kedepannya untuk anak didik kita, sehingga tidak ada lagi terjadi pemukulan yang berdampak negatif untuk anak didik kita. Baik Pak Fuad, ada lagi Pak Fuad yang mau diceritakan Pak Fuad? Cukup. Saya sangat senang sekali dengan pertemuan ini. Ternyata ya Bu ya, dari pertemuan ini masalah yang saya hadapi ternyata bisa saya selesaikan secara sendiri dengan bantuan serta arahan dari Bu Naru. Luar biasa Bu. Baik, saya sangat senang dan dengan bimbingan Ibu. Ya, sama-sama Pak Fuad, kita sama-sama mendidik murid kita supaya anak didik kita menjadi lebih baik dan dapat bertumbuh di dalam lingkungan yang positif ya Pak ya. Ya. Iya, silakan kalau memang tidak lagi yang disampaikan Pak Fuad, silakan Pak Fuad untuk dapat kembali melaksanakan tugasnya Pak Fuad. Ya, sekali lagi saya terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum dan selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Fuad. Terima kasih kembali kepada Taresa. Oke, luar biasa sekali proses coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Naru kepada Pak Fuad. Ini di bagian akhir ini, bagian akhir supervisi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya ke Ibu Naru. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Bu Naru, silahkan. Pak, boleh saya meminta ulang pertanyaan nih Bapak? Yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa benar? Baik Pak. Yang menjadi indikator ketercapaian saya yaitu saya melaksanakan alur kata di mana saya memiliki tujuan dengan pelaksanaan yang saya lakukan bersama dengan coach. Kemudian saya juga mengidentifikasi masalah yang terjadi. Selanjutnya
Saya juga menggiring punce dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang terjadi Pak. Oke, luar biasa sekali ya yang saya amati tadi di kegiatan tadi bersama Bapak Fuad. Alur cerita sudah sangat jelas terlihat ya Bu ya, di mana tujuannya sudah jelas, terus mengidentifikasi masalahnya juga luar biasa sekali tanpa mengintimidasi, terus rencana aksi yang ingin dilakukan juga sudah sangat terlihat ya Ibu, dimana rencana aksinya itu malah Coach yang menyampaikannya langsung ya, bukan dari Ibu untuk penyelesaian masalahnya, serta tanggung jawab berupa dokumentasi yang Ibu minta itu udah sangat luar biasa Ibu ya, sangat pokoknya mantap hari ini. Ini Bu ya, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Yang dikembangkan kompetensinya apa? Tindak lanjut mungkin ya Pak ya. Saya berharap bahwa coach itu memiliki tanggung jawab dengan rencana yang sudah dibuat itu dapat terlaksana semuanya. Jadi tidak hanya sekedar rencana, saya harap kompetensi dari itu dapat terlaksana dan dapat terwujud Pak. Oke, terima kasih Bu Narul, luar biasa sekali hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat bertugas lagi di lembaganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Narul dan Pak Reza. Terima kasih.